Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Skanda 1, Bab 5, Sloka 32. Lanjutan, instruksi Narada kepada Vyasadewa. Untuk Anda yang ingin berlangganan di channel Kaliyuga TM ini, silakan klik tombol subscribe di bawah video ini. Sloka 32. Untuk Anda yang ingin mengikuti pembacaan Srimad Bhagavatam ini, slokanya dicantumkan di deskripsi. Etat samsucitam brahmam tapatraya cikitsitam yat isware bhagavati karma brahmani bhavitam. Artinya, wahai Brahmana Vyasadewa, kaum cendekiawan memutuskan bahwa langkah-langkah perbaikan untuk menghilangkan segala kesulitan dan kesengsaraan ialah mempersembahkan segala kegiatan seseorang pada pelayanan kepada personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sri Narada Muni sendiri mengalami bahwa cara praktis dan masuk akal dalam membuka jalan pembebasan atau sembuh dari segala kesengsaraan hidup ialah mendengarkan kegiatan transendental Tuhan dengan secara sungguh-sungguh dari sumber yang benar dan bona fide. Inilah satu-satunya proses pengobatan. Seluruh kehidupan material penuh kesengsaraan. Orang bodoh telah menciptakan banyak usaha-usaha perbaikan dari otaknya yang begitu kecil untuk menghilangkan 3 jenis kesengsaraan: kesengsaraan badan dan pikiran, kesengsaraan akibat bencana alam, dan kesengsaraan akibat kontak dengan makhluk lain. Seluruh dunia berjuang keras untuk hidup di luar kesengsaraan tersebut. Namun, manusia belum mengetahui bahwa tanpa izin Tuhan, tiada rencana maupun usaha perbaikan yang benar-benar bisa membawa kedamaian dan ketentraman yang diinginkan. Usaha menyembuhkan seorang pasien melalui pengobatan kedokteran akan sia-sia jika tidak direstui oleh Tuhan. Bisa menyeberangi sungai atau samudera dengan kapal yang memadai bukanlah usaha perbaikan tanpa dukungan Tuhan. Kita harus tahu secara pasti bahwa Tuhanlah pejabat tertinggi yang mengeluarkan izin, dan karena itu kita harus menggantungkan usaha-usaha kita pada karunia Tuhan untuk mencapai sukses tertinggi atau untuk menghilangkan rintangan pada jalan menuju kesuksesan. Tuhan berada di mana-mana, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha Ada. Dialah penguasa tertinggi yang mengizinkan segala pengaruh baik maupun buruk. Karena itu, kita harus belajar mempersembahkan kegiatan kita kepada karunia Tuhan dan menerima Tuhan, baik dia sebagai Brahman yang impersonal, para Mahatma yang berada di tempat-tempat khusus, maupun dia yang sebagai personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. Tidak menjadi soal seorang menjadi apa. Dia harus mempersembahkan segalanya dalam pelayanan bakti kepada Tuhan. Jika seorang menjadi sarjana terpelajar, ilmuwan, filosof, penyakit, dan lain sebagainya, harusnya ia menggunakan pengetahuannya untuk menyatakan supremasi Tuhan. Berusahalah untuk mempelajari energi Tuhan pada setiap bidang kehidupan. Jangan merendahkan Tuhan dan mencoba berlagak meniru Tuhan atau mengambil alih kedudukan Tuhan hanya dengan menggunakan segelintir pengetahuan. Jika seseorang menjadi penguasa, negarawan, kesatria, tokoh politik, dan lain sebagainya, begitu pula jika seseorang menjadi pedagang, pengusaha industri, pengusaha pertanian, properti, dan lain sebagainya, sebaiknya ia menyalurkan harta yang diperolehnya melalui usaha kerasnya tersebut demi kepentingan misi Tuhan. Berpikirlah selalu bahwa dana yang dikumpulkan adalah harta Tuhan. Kekayaan dianggap Dewi Fortuna atau Dewi Keberuntungan, Laksmi, dan Tuhan adalah Narayana atau suami Dewi Laksmi. Berusahalah menjadi Laksmi yang selalu tekun dalam pelayanan kepada Tuhan Narayana dan berbahagia. Itulah cara menginsapi Tuhan pada setiap bidang kehidupan. Apapun yang terbaik adalah menjadi bebas dari segala kegiatan material dan sepenuhnya tekun mendengarkan kegiatan transendental Tuhan. Namun apabila kesempatan itu tidak ada, maka hendaknya seseorang berusaha agar segala sesuatu yang menarik hatinya secara khusus digunakan dalam pelayanan bakti kepada Tuhan. Itulah jalan mencapai kedamaian dan kemakmuran. Makna kata samsucitam dalam ayat ini sangatlah berarti.
Sebaiknya orang jangan berpikir walau hanya sedetik pun bahwa keinsapan narada adalah imajinasi kekanak-kanakan belaka. Tidak demikian. Hal ini diinsapi oleh para sarjana yang ahli dan berpengetahuan, dan itulah makna real dari kata samsucitam. Selanjutnya, sloka 33. Amayo yasya bhutanang jayateyena subrata tat ewahyamayang dravyang napunati cikisitam. Artinya, wahai roh yang baik, bukankah suatu benda yang berfungsi sebagai obat menyembuhkan suatu penyakit yang disebabkan oleh benda yang sama? Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Seorang dokter ahli mengobati pasiennya dengan suatu terapi. Misalnya, masakan terbuat dari susu kadang-kadang menyebabkan sakit perut. Tetapi susu yang sama yang diolah menjadi yogurt atau susu asam dah dicampur ramuan lain bisa menetralisir sakit perut itu. Sebenarnya, 3 jenis kesengsaraan kehidupan material tidak bisa dikurangi hanya dengan kegiatan material saja. Kegiatan tersebut harus disucikan. Seperti halnya besi yang menjadi bara api, sehingga aksi dari api itu telah dimulai. Begitu pula konsepsi material tentang suatu segera diubah begitu suatu itu didaya gunakan berbakti kepada Tuhan. Itulah rahasia kesuksesan spiritual. Sebaiknya kita jangan mencoba berkuasa atas alam material ataupun menolaknya. Cara terbaik untuk menggunakan sesuatu yang kurang baik dengan sebaik-baiknya adalah menggunakannya dalam hubungan dengan roh suci yang paling utama. Segala sesuatu berasal dari roh yang paling utama, dan dengan kekuatannya yang tidak dapat dipahami, dia dapat mengubah roh menjadi zat dan zat menjadi roh. Karena itu, yang disebut benda material segera diubah menjadi kekuatan rohani atas keagungan kehendaknya. Syarat yang dibutuhkan untuk perubahan tersebut ialah menggunakan apa yang disebut unsur-unsur alam dalam berbakti kepada roh. Yang disebut unsur-unsur alam dalam berbakti kepada yang rohani, itulah cara mengobati penyakit material kita dan mengangkat diri kita sampai tingkat spiritual di mana tidak ada lagi kesengsaraan, ratapan kesedihan, maupun rasa takut. Apabila semuanya digunakan dengan cara seperti itu dalam berbakti kepada Tuhan, maka dapat mengalami bahwa tiada suatu pun selain Brahman. Di dalam Weda ada mantra mengatakan, segalanya adalah Brahman, yang kita insapi dengan cara demikian. Selanjutnya, sloka 34. Evam drinam kriya yoga sarve samsriti hetavaha ta evatma vinasaya kalpante kalpita pare. Artinya, demikian apabila seluruh aktivitas seseorang manusia dipersembahkan kepada pelayanan kepada Tuhan, maka aktivitas yang sama yang telah menyebabkan ia terikat selamanya adalah menjadi penghancur pohon pekerjaan tersebut. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pekerjaan yang berpahala yang telah menjadikan makhluk hidup sibuk selamanya diumpamakan sebagai pohon beringin dalam Bhagavad Gita, karena akarnya memang sangat dalam. Selama kecenderungan menikmati hasil pekerjaan masih terjadi, maka seseorang harus meneruskan perpindahan sang roh dari satu badan ke badan lain atau tempat lain, menurut sifat pekerjaannya. Kecenderungan untuk menikmati dapat diubah menjadi keinginan untuk melayani misi Tuhan. Jika orang melakukan demikian, maka kegiatan diubah menjadi karma yoga, atau cara yang mana ia dapat mencapai kesempurnaan rohani sambil menekuni pekerjaan sesuai dengan kecenderungan yang dialami. Dalam ayat ini, kata Atma menunjukkan kategori semua pekerjaan yang berpahala. Disimpulkan bahwa apabila hasil segala macam pekerjaan yang berpahala serta semua pekerjaan lainnya digabungkan dengan pelayanan suci kepada Tuhan, maka pekerjaan tersebut tidak akan menghasilkan karma lebih lanjut dan berangsur-angsur akan berkembang menjadi pelayanan suci yang transendental. Pelayanan suci ini tidak hanya akan memotong akar pekerjaan yang diibaratkan akar pohon beringin tersebut secara tuntas, namun juga akan membawa pelaku kepada kaki padma Tuhan.
Ringkasnya adalah bahwa pertama seseorang harus mencari pertama-tama dan sepenuhnya pergaulan dengan penyembah-penyembah murni yang tidak hanya berpengetahuan dalam Weda, tetapi juga roh yang telah insaf diri dan penyembah-penyembah murni Sri Krishna, personalitas Tuhan yang Maha Esa. Dalam pergaulan tersebut, penyembah yang baru mulai belajar harus melayani dengan jiwa dan raga tanpa ragu. Sikap pelayanan ini akan mempengaruhi roh-roh yang mulia agar lebih bermurah hati dalam menganugerahkan karunia-Nya. Karunia tersebut mengisi orang yang para pemula tersebut dengan segala sifat transendental dari penyembah murni. Berangsur-angsur ini akan berkembang menjadi ikatan kuat untuk mendengarkan kegiatan transendental Tuhan yang mungkin ia mengerti tentang kedudukan dasar dari badan-badan kasar dan halus. Dan di luar badan-badan itu, pengetahuan tentang roh yang murni serta berhubungan yang kekal dengan roh yang utama, personalitas Tuhan yang Maha Esa, dengan pemantapan hubungan yang kekal. Maka bhakti yang murni kepada Tuhan mulai berkembang secara bertahap menjadi pengetahuan sempurna tentang personalitas Tuhan yang Maha Esa. Sesudah hubungan tersebut dipertegas dengan pemantapan hubungan yang kekal, maka bhakti yang murni kepada Tuhan mulai berkembang secara bertahap menjadi pengetahuan sempurna tentang personalitas Tuhan di atas konsepsi Brahman yang impersonal dan Paramatma yang berada di tempat tinggal khusus. Melalui Purushottama Yoga tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Bhagavad Gita, seseorang disempurnakan bahkan selama masa kehidupan dalam badan ini sekalipun, dan ia memperlihatkan semua sifat baik Tuhan sampai presentase tertinggi. Demikianlah perkembangan bertahap melalui pergaulan penyembah-penyembah murni. Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah menyimak. Semoga hari-hari Anda penuh keberuntungan dan kebahagiaan. Segala berkat datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Om Santi, 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 Om. Jai Granta Srimad Bhagavatam Mahapurana Ki Jai.